Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita murojaah berkenaan ibadah kurban. Syariat berkorban itu mempunyai dua aspek terpenting. Yang pertama aspek ubudiyah, peribadatan. Itu dinamakan ibadah kurban. Aspek yang kedua adalah aspek kemasyarakatan, yakni sosial, di mana orang berkorban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan korban itu dengan menyebut namanya terhadap binatang korban, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak agar menyebut nama Allah terhadap binatang korban itu. Nah, dan Allah Ta'ala tidak memerlukan daging korban, tidak memerlukan apa-apa, cuma mengharapkan hambanya supaya mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyembelih binatang itu. Diterangkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Ayat yang paling menarik dalam ayat ini yaitu yang terakhir, wa basyiril muhbitin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang patuh dan tunduk serta taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu surah Al-Hajj ayat ke-37. Tidak akan sampai daging dan darah binatang korban itu kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi orang yang berkorban itu sebagai tanda bahwa dia menjadi insan yang bertakwa. Baiklah, syarat binatang kurban. Orang yang berkorban mestilah berniat dengan hati yang ikhlas. Binatang kurban hendaklah yang mencukupi syarat dan tidak cacat, antara lain yang mana kambing itu berumur 2 tahun. Kalau sukar untuk dapat kambing yang umur 2 tahun, paling tidak umur 1 tahun. Yang kedua, binatang kurban yang bagus, yang sempurna sifatnya, yakni tidak cacat, tidak kurus dan tidak berpenyakit. Kalau itu kurban ada penyakit, misalnya bulunya botak karena ada penyakit, maka binatang itu tidak sah dijadikan kurban. Fadilah berkorban. Fadilah berkorban yang pertama jelas menghapuskan dosa. Yang kedua, setiap helai bulu, tanduknya, dagingnya, darah dan kotorannya binatang itu menjadi hasanat. Bayangkan kalau kita binatang korban lembu ataupun unta ataupun kambing itu tak ada manusia dapat menghitung bulunya, itu akan menjadi hasanat.
nanti pada hari kiamat manusia itu akan diproses demi proses. Sebelum seorang itu meniti jembatan as-siratal mustaqim, itu ditimbang dulu amalnya. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allahu Akbar. Kami akan membentangkan neraca, yakni timbangan yang sangat adil. Tidak seorang pun yang dirugikan. Kalau ada seseorang itu punya amal sebesar zarrah, sekecil atom, tetap ditimbang juga. Dan Allah sebaik-baik menghitung, sebaik-baik menimbang itu. Maka manusia nanti apabila ditimbang amalnya, siapa-siapa di antara hamba-hamba Allah yang berkorban, maka lebih berat kepada timbang itu. Manusia akan menyesal ketika ditimbang kalau sekiranya timbangannya lebih berat kepada keburukannya. Tetapi berkatnya kita berkorban, tak berapa kali dalam hidupnya berkorban, maka jelas sekali, karena setiap bulu daripada binatang itu, tanduknya, kotorannya, semua sekali menjadi hasanat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hudu, ya, diterangkan, duhu wa tayyibu anfusakum fa innahu ma min muslimin yastaqbilu bi dhabihatihi al-qiblata illa kana damuha wa fartuha wa sawfuha hasanatin fi mizanihi yaumal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Berkorbanlah kamu dan senangkanlah hatimu, yakni dengan ikhlas. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat, maka darah hewan korban itu, tanduknya, bulunya, kotorannya akan menjadi hasanat yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Maka para jamaah usahakan sedaya upaya dalam ini setiap tahun berkorban, supaya nanti tidak menyesal ketika kita ditimbang amalnya. Baiklah saudara sekalian, memberatkan timbangan amal di mahsyar, ya, menjadi saksi dan tunggangan pada hari kiamat, mendatangkan keberkahan rezeki. Orang yang berkorban semakin berkat rezekinya. Ya, tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan terutama kalau dagingnya diserahkan semua kepada panitia, di mana diuruskan untuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membantu korban itu, mendatangkan keberkahan rezeki. Ya, barangkali seorang itu misalnya kalau tak berkorban, bisa saja diambil juga uangnya dengan rahasia. Mungkin orang itu sakit, dibawa ke hospital, kemudian uangnya keluar juga, mungkin kena fine karena dia tak berkorban, padahal dia mampu berkorban. Maka Allah Ta'ala sangat mengetahui berapa jumlahnya uang yang ada di bank itu. Maka seorang hamba Allah yang betul-betul ikhlas diselamatkan daripada bencana, selamat daripada penyakit, dan selamat daripada malapetaka, insyaallah.